Selamat pagi Pak Made, boleh cerita sedikit nggak sih tentang Museum Puma ini seperti apa sih? Seperti banyak yang kita sudah informasikan ke masyarakat, sesungguhnya museum ini saya dirikan pada tahun 2004 yang lalu, di mana saat itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Puspo Yoga, dan saat itu juga mendapat apresiasi dari seluruh museum yang ada di Bali, dan seluruh pemilik museum yang di Bali juga hadir pada saat itu, sehingga membesarkan hati saya untuk memberi nama museum ini nama saya sendiri, yaitu Puma, di mana Puma singkatannya dari Putrawan Museum of Tribal Art. Kenapa Tribal Art? Di sini terhimpun barang-barang primitif yang banyak dikatakan orang luar adalah primitif, itu barang-barang tribe. Jadi kita namakan tribal art. Kiranya sungguh langka di Indonesia ini karena barang-barang primitif bangsa Indonesia yang pusatnya sesungguhnya dari Kalimantan, Irian, dan Indonesia Timur itu sudah punah, sudah habis. Nah, kiranya kita harus melestarikan ini, kalau tidak berarti tidak akan ada barang-barang budaya yang zaman dulu masih tersimpan di Indonesia, sehingga kamilah menyimpan di sini di Museum Puma. Tapi Pak, kenapa sih menyenangi dengan barang-barang primitif ini Pak? Ya, sebetulnya saya bukan menyenangi barang-barang primitif. Saya sudah dari tahun 2000 kalau nggak salah, saya sudah banyak menghimpun para pelukis di Indonesia. Pada waktu itu ada kurang lebih 300 pelukis yang ada di seluruh Nusantara ini saya himpun, di mana pada waktu itu ada seorang pelukis yang namanya Godot Suteja, itu merupakan koordinator pada saat itu, dan juga saya sering ketemu para pelukis-pelukis yang saat itu belum terkenal dan saat ini juga sangat terkenal, yaitu pelukis Hardy, Ridi, Wayan Bendi, Gunarse, ya banyak lagi pelukis-pelukis yang kita kenal. Nah, saya buat sanggar di Ubud itu. Saya menyumbangkan sebuah sanggar untuk para pelukis seluruh Indonesia yang terhimpun 400 pelukis pada saat itu. Saya menyumbangkan sanggar, mereka melukis di situ karena mereka kan tidak punya dana untuk tidur di hotel pada waktu itu. Saya menyumbangkan. Pada waktu itu sanggar itu justru dihadiri oleh pemilik museum, Bapak Suteja Deka. Sanggar itu bukan untuk berkarya saja, juga untuk galeri seni, apa yang diciptakan dijual kembali. Terus mengenai kecintaan saya dengan seni lukis ini terus saya abadikan dengan pameran-pameran di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta. Saya berkala tiap 3 bulan sekali membuat pameran. Pameran pertama saya waktu itu saya buat di Balai Budaya, di mana waktu itu dibuka oleh Bambang Triatmojo, putra Bapak Presiden Soeharto, didampingi oleh Bapak Peter Gonta pada waktu itu. Nah, semenjak itulah saya lebih mencintai lagi barang-barang seni, terutama barang seni lukis. Kecintaan terhadap seni lukis inilah membuat saya ingin melestarikan barang-barang tribal art Indonesia. Dari sekian banyak ini kira-kira ada berapa Ini barang seni? mungkin barang seni ratusan pieces ya ini ya, kalau di kecil-kecil mungkin sampai 1000 pieces ada di sini. Terutama barang-barang besar-besar ini kita dapatkan dari Nias. Nanti kita lihat di situ ada patung Nias yang dari batu, patung tribal art. Sesungguhnya saya bukan hanya mencintai barang-barang primitif, barang-barang klasik juga kita punya, zaman Majapahit, zaman Erlangga, zaman kerajaan dulu. Nah, karena di sini adalah museum tribal art, saya tidak bisa dilestarikan di sini karena barang-barang klasik saya lestarikan di halaman museum ini. Jadi museum ini
harus memiliki syarat sebagai museum itu harus memiliki panggung, terbuka, ruang rapat, ada perpustakaan, dan lain-lainnya, sehingga inilah persyaratan museum yang saya punyai, dan ini juga merupakan persyaratan sebuah museum, tidak hanya berdiri gedung dan isinya. Nah, itu bisa kita namakan galeri. Nah, kalau sebuah museum kan tidak boleh dijual belikan, harus kita lestarikan sepanjang masa. Tapi ada yang paling susah nggak sih Pak untuk mendapatkan barang-barang ini? Yang paling susah kita dapatkan adalah ketika kita harus mencari patung Anadeo dari Flores, Desa Ngada. Karena patung ini umurnya ratusan tahun, tidak dijual belikan. Bagaimana cara mendapatkan? Kebetulan ada patung hilang pada waktu itu. Hilang, ya kita temukan waktu itu kalau nggak salah di kantor polisi ya. Nah, itulah saya amankan, kita ganti ongkos dan biaya-biaya semua kita ganti untuk ke desa. Nah, itulah yang saya lestarikan sini, yaitu satu pasang patung Anadeo dari Flores. Itu umurnya mungkin 400 tahun ya mungkin ya. Pak, kalau yang paling mahal dan paling murah untuk mendapatkan ini seberapa sih Pak? Sebetulnya kalau dinilai daripada harga sebuah patung megalitik misalnya, itu kan tidak ternilai harganya. Nah, tetapi untuk mendapatkan ini memang tidak mudah. Kenapa saya mampu membuat museum seperti ini? Saya juga mendapatkan beberapa barang tribal art, barang purbakala, dan barang-barang primitif yang umurnya sudah mungkin Ratusan tahun ya? ratusan dan 1000 tahun mungkin ya. Kita dapatkan di sebuah museum. Kenapa saya dapatkan di sebuah museum pada saat waktu itu? Ada sebuah museum, saya nggak sebutkan museum apa, yang konon katanya pewarisnya tidak mengetahui barang-barang seni. Akhirnya dia ingin menjual rumahnya, rumah museum itu, mereka melelang barang isi museumnya. Sebetulnya isi museum itu kalau dinilai dengan uang mungkin 10 kali lipat dari harga rumahnya. Nah, karena tidak mengerti mengenai seni dan betapa mahalnya barang-barang budaya ini, akhirnya barang-barang itu dijual. Saya mendapatkan sebagian barang-barang di museum itu. Waktu itu kita banyak mendapatkan barang-barang klasik dan sebagian kecil barang-barang tribal art. Barang-barang tribal art itulah saya lestarikan di Museum Puma ini. Tapi Pak, bagaimana sih para anak muda zaman sekarang terhadap barang-barang yang legenda lah gitu loh? Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak muda betul-betul sekarang tidak mengetahui masalah-masalah barang-barang budaya, dan jarang sekali yang ingin tahu juga. Saya bisa buktikan di museum ini. Kenapa justru orang-orang sekolah asing yang banyak melihat dan mempelajari barang budaya kita? Kenapa enggak masyarakat Indonesia, sekolah-sekolah menengah atas, SMP, SMA ingin tahu? Nah, saya coba kemarin membuat sebuah pesta di museum ini. Saya syaratkan semua yang mau masuk ke museum, fasilitas museum harus melewati museum. Tidak ada orang yang berminat. Justru dari sekian banyak yang berminat, justru orang-orang keturunan asing, orang-orang anak-anak bule-bule itu yang semua pengen tahu museum ini. Tetapi orang Indonesia cuek. Untuk itulah kiranya pemerintah juga harus mampu nanti ikut melestarikan barang-barang primitif. Kalau kita tahu kalau museum nasional itu kan barang-barang klasik, barang-barang kerajaan sangat banyak ada di sana. Mungkin dari kerajaan Majapahit dulu dan lain-lain, sangat banyak di situ.
Tetapi pemerintah melupakan bahwa ada barang-barang primitif yang asalnya dari pulau-pulau terpencil. Nah itu yang perlu kita informasikan kepada pemerintah bahwa Museum Tribal Art ini perlu dimasyarakatkan. Oke, Pak, mungkin boleh kita mobile sedikit ya, seperti apa yang tadi Bapak bilang bahwa ada patung Amandeo atau siapa gitu. Anadeo. Anadeo. Mungkin boleh kita kasih tahu nggak sih Pak? Gitu, Ya, oke. Setelah patung Anadeo ini yang saya dapatkan dengan susah payah, nanti mungkin bisa ngelihat barang-barang dari Flores lainnya, dari Nias, dari Toraja, dari Batak, dari Sumbawa, Sumba, seluruh kepulauan terpencil, kepulauan kecil sampai ke Mentawai di sini ada. Oke, ya Pak, mari kita lihat. Oke, kita lihat sekarang. Oke. Halo pemirsa sekalian, saya mengajak media dari Jakarta ini untuk melihat, ingin mengetahui barang-barang apa sih yang sangat sulit didapatkan. Saya akan lihatkan ada dua barang-barang terbaru dari Sumba dan dari Pulau Jawa. Oke. Oke, kita lihat. Oke, Pak, boleh ceritain sedikit tentang Nah, kalau ini adalah simbolnya kerbau, itu pasti dari Toraja. Sesungguhnya Kerbau. ornamen rumah di Toraja tuh ada juga seperti ini, yang bisa kita lihat di situ ya. Jadi begitulah simbol daripada Rumah Toraja. barang tribal art di Toraja. Nah, kita lestarikan di sini biar nggak punah. Oke. Nah, kalau di bawahnya kita lihat ini unik. Ini batu yang inilah satu-satunya saya dapatkan tribal art yang asalnya dari Singaraja Bali. Nah ini sangat sulit dapatnya, sama juga dari Pulau Jawa kita sangat sulit mendapatkannya. Tapi untung kita bisa lestarikan di sini. Oke, mana lagi Pak? Ini Dari mana Pak? Batak, Sumatera. Oh, Ini juga kita ilustrasikan dengan ornamen rumah. Memang dulu ini untuk ornamen di rumah-rumah Batak. Nah kalau kita lihat sekarang juga masih banyak rumah-rumah Batak yang ada di sana. Jadi ini kita juga dapat informasikan bahwa pemerintah pun sesungguhnya mampu kalau ingin mengumpulkan sebuah daerah. oke. Pak, kalau sedikit. Oke Pak. Ibu ini kelihatan juga nggak apa-apa. Coba kita lihat patung Anadeo yang susah payah saya dapatkan. Akhirnya saya bisa melestarikan di museum ini. Oke. Wow. Nah ini sebuah satu pasang Anadeo suami istri. Yang itu pada kalau kita lihat ini adalah Anadeo, sebuah patung ancestor berasal dari Flores. Nah, ini pada saat zaman dulu sebelum ada agama ini disembah. Ini namanya patung Anadeo. Ini biasanya ditempatkan di luar di atas batu, kemudian masyarakat menyembahnya untuk upacara-upacara tertentu. Pak, artinya sebuah pelajaran juga sebenarnya Pak ya, dengan kayak gini kan nggak semua masyarakat tahu ya bahwa ini sebelumnya untuk disembah. Waktu itu kan belum ada agama. Orang kan yang disembah patung gitu ya. Nah itu mungkin masyarakat nggak tahu. Gitu loh. Wah banyak sekali, kalau ini juga patung dari Kalimantan ada. Nah ini kita punya juga Anadeo yang juga disembah tapi ditaruhnya di dalam rumah. Oh, Pak, Anadeo itu apa ya Pak maksudnya? Ancestor, nama patung ini Anadeo. Oh, Anadeo. Nama Oh. patung ancestor yang disembah di Flores. Oh. Ya kita lestarikan juga topeng-topeng adat yang dari wilayah timur Indonesia, dari Timor dan lain-lain. Nah ini juga merupakan orang-orang rumah dari Kalimantan. Oh. Ini kan juga orang rumah udah naik ke sana. Oh iya. Ini kan
Ini umurnya ratusan tahun ini. Bapak bisa dapat ini ya, termasuk hebat juga untuk penelusuran. Lama sekali dan untuk mencari barang ini yang asli susah sekali. Susah Tidak untuk mudah. bawa ke Bali juga susah ya Pak. Susah dan harganya juga nggak murah. Sekarang ada juga di beberapa galeri yang dimiliki oleh orang asing. Tapi bukan ini kali ya. Mahal sekali. Mereka ada, cuman mahal sekali harganya. Kalau barang udah nggak ada kan mahal. Nah seperti ini kayak ini dari Toraja, dari mana cari lagi nggak ada. Iya iya. Ini kan tempat tulang, tempat mayat ada. Oh iya iya. Oh. Ini juga barang yang dipakai zaman dulu untuk upacara adat di Kalimantan. Ini zaman dulu begini orangnya. Kemudian sekarang masih ada Iya iya. tarian adat, Untuk tapi tarian. menggunakan topeng baru. Nggak punya lagi yang tua-tua seperti ini. Nah, ini yang paling unik. Ini juga saya dapatkan sulit sekali. Ini batu. Ini dari Nias. Oh. Ciri-ciri primitif apa? Tidak pakai baju, coba lihat. Dan dia bisa kelihatan semua apa. Ya kan? Ini dari batu ya Pak ya? Batu ini, ini batu umurnya ratusan tahun ini. Batu ini. Oh iya. Nah, ini lagi yang negara kita dulu kan terdiri dari timur kan. Saya barangnya juga saya dapatkan, ini namanya leti. Apa Pak namanya Pak? Leti Ileti. dari timur. Ileti itu. Leti juga patung persembahan, ancestor juga ini. Oh, oke. Yang betul-betul yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi ya. Nah ini tahu-tahu ini juga dari Toraja. Oh, Toraja. Ini dari Toraja. Ini juga sekarang di Toraja pun belum tentu ketemu ini jadi nggak. Iya. Artinya yang tua ya. Ini biasanya mereka taruh di dalam gua. Mungkin lebih jelasnya itu. Kalau ini senjata-senjata dari mana aja Pak? Ini senjata dari, udah jelas kita ini senjata dari Sumba ada, dari Kalimantan ada, kemudian kalau ini untuk perhiasan mamuli dari Sumba ini yang sangat terkenal. Nah ini banyak sekali di sini ada. Nah ini dari kan tempat obat-obatan dari Batak ini. Ini cara ngerawatnya gimana Pak? Banyak. Perawatannya di sini harus tiap hari harus divakum, suhunya harus tidak boleh terlalu lembab sehingga kita rawat. Kalau enggak nanti rusak ya. Tapi ini seperti Kayunya bagus ya Pak, kayunya ini sudah umurnya ratusan tahun nggak mungkin dia rusak. Oh, Nggak mungkin. Kalau kayak besi itu kan banyak. oke. Nggak Jadi mungkin dia rusak. dia nggak rapuh ya Pak kayu-kayunya? Oh nggak rapuh. Ini kayu ulin dan lain-lain itu nggak rapuh. Oh, Nah, ini yang tadi ya Pak, gelang tadi ya? ya ini salah satu yang unik yang saya sulit dapatkan. Untuk mendapatkan ini dulu kita rebutan sama orang bule. Berani
siapa yang berani bayar mahal itu dapat. Itu jadi kita duluin tos sama pedagangnya, saya beli dengan sekian, angkut, kalau nggak diambil dulu. Apa yang menarik dari batu Ini ini? kan sebuah patung Ganesha yang Ganesha, yang oh iya. primitif. Ini kan coba lihat. Belalainya ya. Udah ini loh primitifnya, Iya. bukan belalainya. Nggak kelihatan, jadi kelihatan oh ya patung Ganesha. Ganesha coba sangat primitif. Itu juga ada dari patung Jawa yang dulu sangat tua juga itu. Bukan itu yang ini. Oh ini Yang ini coba lihat. ini batu. Mana ada ini peralihan menuju ke kerajaan. Dia masih telanjang, tapi dia pakai kalung, Iya. ya kan? Peralihan. Keren. Raja Pentung ya. Ya, Raja Pentung namanya. Ya artinya anak-anak muda harus tahu ya Pak. Nggak tahu anak kayaknya muda. harus paham ya Pak. Kebudayaan Indonesia yang begitu. Ternyata ada banyak macam ya Pak. Oke Pak, ini patung apa ya Pak namanya Pak? Ini patung polisi di Kalimantan Barat ini. Oh. Ini Kalau ini patung Manchester juga dari Kalimantan, ini dari Kalimantan Barat. Makanya sebetulnya pemerintah tuh harus perhatikan bahwa pusat budaya primitif itu paling besar di Kalimantan, Irian sama Indonesia Timur, oke. Nias. Nah, itu harus tidak punah. Gitu. Oke, pemirsa sekalian, pencinta seni budaya, pencinta budaya Indonesia, kita ajak media ini untuk meliput di lantai 2 yang mana saya akan menunjukkan sebuah patung dari Sentani Irian. Oke, Coba kita lihat. Itu bisa kita lihat berapa tahun umurnya itu. Ini juga dari Irian. Nah ini namanya koteka, ya kan? Mana lagi Pak? Coba kita lihat Sumbawa. Oke. Saya nggak bisa melihatkan keseluruhan ya karena terlalu banyak, Banyak. ya. Oke. Jadi kita ambil spot-spot yang bersejarah. Iya Pak. Nah ini yang namanya, ini yang kita namakan sakar. Ini untuk apa ya Pak? Ini untuk perlombaan kerbau Oh. di sana. Jadi siapa yang paling sakti, bisa dilihat di sana. Oke. Pak boleh cerita sedikit yang di apa namanya? Ada tali-tali itu? Yang ini ya. Iya Pak. Nah ini sebetulnya ini apa namanya, ini ornamen di atas rumah. Ada ini untuk menolak hal-hal yang Mistis atau apa? mistis gitu. Nah, ini sangat luar biasa dan mungkin nggak ada lagi yang cari pun nggak akan ada. Makanya aku inian saya nanya juga. Nah ini ya saya dapatkan dari kuburan di Toraja ini. Oke. Nah inilah barang-barang yang paling sulit dan tidak ternilai harganya. Barang-barang megalitik. Megalitik, oke. Oke, artinya Para pemirsa sekalian, inilah museum kami
merupakan cita-cita luhur yang sangat bernilai sejarah, dan kemungkinan tidak ada juga orang kaya-kaya di negeri ini mau melestarikan atau menginvestasikan barang-barang seperti ini yang nilainya sangat tinggi. Inilah salah satu kewajiban saya sebagai pencinta barang-barang seni budaya Indonesia, melestarikan dan membuat sebuah museum yang kita namakan PUMA, Putrawan Museum of Art.